Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Sangat mudah untuk mempersiapkan festival ALLHEAVEN dengan kekuatan pengadilan surgawi. Pasukan dari berbagai pasukan mengirim budak-budak yang ditangkap oleh pengadilan surgawi. Setelah sekitar 1 bulan, jumlah budak memenuhi persyaratan dari Master Aula Pejabat Roh. Pada hari festival Alheaven, Kepala Aula Pejabat Roh menggunakan tulang-tulang budak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaspal altar dan menaikinya. Dia mengorbankan daging dan darah para budak sebagai pengorbanan kepada generasi-generasi orang suci masa lalu yang telah mencapai Dao di Alheaven Agung di Istana Leluhur Ibu Kota Giok. Ada 1.200 Daolord, dan mereka menggunakan darah semua makhluk hidup untuk meminta para Daolord ini meminjamkan kekuatan mereka dan melindunginya. Pada saat penting perayaan ALLHEAVEN, gambaran ilusi Istana Leluhur, Ibu Kota Giok, muncul di atas altar. Gambar ilusi itu menekan langit dan bumi. Kota suci ini luas, megah, dan megah. Ada 16 sungai panjang kekacauan di dalamnya, membentuk cincin yang berkelok-kelok. Di antara sungai panjang dan sungai panjang, ada banyak reruntuhan Ibu Kota Giok. Kepala Istana Resmi Roh melakukan ritual di altar, mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup. Jiwa-jiwa dalam mayat yang tak terhitung jumlahnya melolong menyedihkan, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang melesat menuju Ibu Kota Jade. Gumpalan asap hitam menyerbu kota dan berkumpul di sungai kekacauan yang panjang. Secara bertahap, sosok mereka yang telah mencapai Dao muncul. Ada 1.200 figur seperti itu, dan tidak jelas, seolah-olah hitam dan putih. Namun, sosok-sosok ini berdiri di tengah sungai kekacauan. Mereka telah mengalami malapetaka kehancuran yang besar dan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah eksistensi yang telah mencapai Dao dalam sejarah kota Yujing. Festival Alheaven itu misterius, tetapi sebenarnya menggunakan prinsip pertukaran massa dan energi untuk mengorbankan semua makhluk hidup. Mereka meminjam kekuatan orang-orang ini yang telah mencapai Dao. Kaisar Haotian dan Kaisar yang telah pensiun, yang merupakan awal yang mutlak, memimpin para pejabat sipil dan militer dari Istana Surgawi untuk menyaksikan upacara tersebut. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut dan takut. Yang mulia, kekuatan Istana Leluhur, Kota Yujing, terlalu besar. Kita harus waspada terhadapnya. Kaisar Taichu yang sudah pensiun berkata, jika semua praktisi Dao dari Istana Leluhur, Kota Yujing, turun, saya khawatir alam semesta akan hancur untuk waktu yang lama. Kaisar Surgawi Hao mengangguk sedikit. Kaisar yang sudah pensiun benar. Namun, keterampilan Tao dan Abijna dari Istana Leluhur, Kota Yujing, membuatku sangat iri. Festival besar surgawi semacam ini, melalui persembahan kurban dan meminjam kekuatan dari para praktisi Tao masa lalu, sangatlah dahsyat. Sebagai kepala aula dari 72 istana, kemampuan ilahi pejabat roh benar-benar luas. Awal yang mutlak tidak berbicara lagi. Kepala aula pejabat roh memang luas dan ahli dalam semua jenis kemampuan ilahi, jadi ritual agung Alheaven ini membuka mata. Sebagai perbandingan, bahkan hasil reformasi perdamaian abadi hari ini tidak dapat dibandingkan dengan akumulasi pengadilan leluhur Ibu Kota Giok di masa lalu. Di altar pengorbanan, gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak dan memberkati Hall Master Pejabat Roh. Kekuatan ini mengguncang kehampaan, dan bahkan hati kedua praktisi Dao, Awal Absolut dan Kaisar Surgawi, berdebar-debar. Adapun pejabat penting lainnya, hati Dao mereka telah lama terguncang oleh kekuatan yang kuat ini, dan mereka semua berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Pejabat roh kepala aula tidak memiliki kepala, jadi dia selesai membaca mantranya di altar pengorbanan. Dia mengeksekusi buah daunnya dan menghubungkannya dengan Dao agungnya. Buah dao ini terhubung dengan kepalanya. Jika dia bisa menghapus seni pedang ilahi yang tersembunyi di dalam buah dao, dia bisa menggunakan kekuatan buah dao untuk menumbuhkan kepala. Jika dia tidak dapat menghapus seni dewa jalur pedang Kinmu, dia bahkan mungkin akan diserbu oleh seni dewa jalur pedang Kinmu dan menginfeksi buah dao serta bunga dao yang lain. Pada saat itu, dia penuh dengan ambisi. Dao agungnya terhubung dengan buah dao, dan dia mengaktifkan seni ilahi jalur pedang yang tersembunyi di buah dao. Tiba-tiba, cahaya pedang di altar pengorbanan bergerak seperti cahaya dan kilat. Dalam sekejap, cahaya itu memenuhi langit dan menyebar lapis demi lapis. Hall Master of Spirit Official Hall memiliki tanduk sapi di bahunya, usus seperti naga melingkar, dan tulang belakang seperti ular piton. Ada 1.200 dewa dari semua ukuran di tubuhnya, dan mereka terhubung dengan aura 1.200 penguasa Dao dari Istana Leluhur, Ibu Kota Jade.
Kekuatan tubuhnya tak terbatas. Auranya tak tertandingi untuk sesaat, dan dia menggunakan momentum Festival Alheaven untuk secara paksa menahan seni ilahi jalur pedang Kinmu. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan seni ilahi jalur pedang Kinmu. Klang 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 klang. 13 teriakan pedang terdengar dari altar pengorbanan secara berurutan. Setelah beberapa saat, langit pedang yang memenuhi langit menghilang dan cahaya pedang meredup. Pejabat roh Master Aula berdiri di sana dengan 3 buah dao dan sekuntum bunga dao melayang di belakangnya. Daging di bahunya menggeliat dan kepala baru segera tumbuh keluar. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Taois atas bantuan Anda. Kepala Aula, pejabat roh, membungkuk kepada 1.200 Daolord dalam ilusi ibu kota Giok. Dalam ilusi ibu kota Giok, 1.200 Daolord membungkuk sebagai balasan dan tubuh mereka berangsur-angsur menghilang. Ilusi ibu kota Giok istana leluhur pun segera menghilang. Festival ALLHEAVEN pun berakhir. Penguasa istana Lingguan merasa lega. Ia melompat turun dari altar dan altar tulang putih yang besar itu langsung runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan spiritual dan energi spiritual dari tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya telah habis. Ia mengandalkan kekuatan penguasa istana Lingguan untuk menopang dirinya sendiri. Sekarang setelah penguasa istana Lingguan turun, tentu saja, altar itu akan runtuh dan hancur. Kaisar Surgawi, aku tidak bermaksud bermusuhan dengan Tuan Muda Ketujuh, tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Muda Ketujuh akan mengambil inisiatif untuk memprovokasiku dan merekrut orang-orang jahat seperti Sang Jun. Kepala istana pejabat roh berjalan dengan langkah lebar dan datang ke hadapan Kaisar Surgawi Haotian dengan ekspresi marah, suaranya seperti guntur. Tuan Muda Ketujuh tidak peduli dengan wajah, menghancurkan jalan daoku dan menghancurkan pohon daoku dapat dianggap telah menghancurkanku. Kalau begitu, aku tidak perlu berpura-pura sopan padanya. Karena kau ingin menghancurkan perdamaian abadi, maka aku akan membantumu dan menghancurkan perdamaian abadi dan mengorbankan dunia asal dengan darah. Kaisar Surgawi Haotian tertawa terbahak-bahak dan berdiri dari singgasananya. Dengan bantuan kepala istana, apa yang harus kukhawatirkan? Para prajurit, persiapkan pesta. Hari ini, aku akan mabuk bersama dengan semua menteriku yang terkasih dan kepala istana pejabat roh. Maka, diadakanlah pesta di istana lainnya. Para dewa dari istana surgawi saling bersulang dan tawa terus berlanjut. Di pesta itu, banyak orang suci bersulang untuk kepala balai dari istana resmi spiritual. Kepala balai istana pejabat spiritual tidak menolak siapapun dan minum sepuasnya. Ada juga beberapa orang suci yang memanfaatkan alkohol untuk membungkuk dan bertanya tentang teknik dao dan kekuatan ilahi. Kepala balai istana pejabat spiritual sangat lugas dan menjawab semuanya. Sesaat para tamu dan pengunjung merasa gembira, gelak tawa terdengar bak guntur. Saat dia sedang menikmati anggur, Kaisar Surgawi menoleh kepadanya dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Istana, Anda sudah tua dan saya memanggil Anda Saudara Dao. Bolehkah saya bertanya berapa banyak teknik Dao yang ada di dunia ini? Penguasa Istana Lingguan minum sepuasnya, katanya, Saudaraku, ada 4 jenis teknik Dao. Yang pertama adalah teknik Dao Rilem Dao yang paling ortodoks. Itu diciptakan oleh guru. Yang kedua adalah teknik Dao Yujing. Itu juga dikenal sebagai menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Itu adalah teknik yang menggunakan kekuatan dan kekuatan kota Yujing. Itu dianggap sebagai teknik yang tidak lazim. Jenis ketiga adalah jalur Dao yang diciptakan oleh Tuan Muda kedua. Itu disebut jalur Dao di lubang pembuangan. Kaisar Surgawi Haotian terkejut, tetapi dia tetap tenang dan berkata, bolehkah saya bertanya bagaimana jalur Dao di lubang pembuangan terbentuk? Tepat saat penguasa istana pejabat spiritual hendak berbicara, buah Dao di tengah 3 buah Dao yang melayang di belakang kepalanya tiba-tiba retak. Cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari buah Dao dan memenggal kepala penguasa istana pejabat spiritual. Penguasa istana pejabat spiritual itu memegang cawan anggur besar. Kepalanya jatuh ke dalam cawan anggur dan dengan sekali teguk, anggur yang bercampur dengan darah Dao berceceran di mana-mana. Cahaya pedang itu sangat tajam, bagaikan pedang yang membelah langit. Cahaya pedang itu menyapu ke segala arah dan langsung membelah istana samping Kaisar Langit menjadi 2. Setelah serangan pedang ini, banyak orang suci di istana menundukkan kepala dan bersujud di tanah untuk menghindari cahaya pedang. Ada juga banyak orang yang tidak dapat menghindar tepat waktu dan kepalanya terpenggal oleh pedang. Kaisar Langit-Langit luas meraung marah dan bangkit untuk menghalangi cahaya pedang. Dia baru saja menghalangi cahaya pedang ketika dia melihat kepala cangkir anggur besar di tangan pejabat spiritual kepala aula meledak dengan keras, berubah menjadi sepotong ki yang kacau. Ki yang kacau naik dari cangkir anggur yang besar dan sesosok tubuh berjalan keluar dari ki yang tak terbatas untuk menyerap ki yang kacau. Sosok itu seperti manifestasi dari ki yang kacau.
Telinganya berwarna putih dan wajahnya sama dengan Kinmu. Di belakang pejabat Hallmaster Spirit, cahaya pedang lain terbang keluar dari buah dao yang telah terbelah oleh cahaya pedang dan ditangkap oleh Kinmu yang telah berubah dari ki kekacauan. Pejabat roh kepala aula terkejut dan buru-buru mengeksekusi buah dao bunga dao untuk menstabilkan luka di bahunya dan mencegah cahaya pedang menyerang tubuh jasmaninya. Saya punya banyak misteri. Kinmu mengacungkan pedangnya dan cahaya pedang menyapu ke segala arah seperti air terjun. Di bawah istana terbang, 5 ahli hebat dari 5 tahta kaisar terkena pedang dan darah segar berceceran di mana-mana. 5 ahli hebat dari 5 tahta kaisar jatuh dan terbang menjauh. Kinmu mengarahkan pedangnya ke alis Absolute Beginning, dan dia segera mundur. Dia mengangkat jarinya untuk memblokir alis Absolute Beginning, bertahan melawan cahaya pedang. Cukup menggoda, jalur giok jauh, dan kepala Teko menghirup udara segar. Kinmu, yang telah berubah dari ki kekacauan, mengeluarkan teriakan panjang. Cahaya pedang saling bersilangan, menciptakan keributan di pesta itu. Untuk sesaat, semua pejabat penting dari istana surgawi terpukul. Beberapa dari mereka tubuh jasmaninya tertusuk oleh cahaya pedang dan dipaku ke tanah, meluncur sepanjang jalan. Beberapa roh primordial mereka baru saja meninggalkan tubuh mereka dan hendak mengeksekusi seni ilahi mereka ketika mereka tertusuk oleh pedang. Kaisar surgawi yang luas melompat ke angkasa, dan lengan bajunya yang panjang berkibar saat ia menyerang Kinmu, yang berubah dari ki kekacauan. Begitu dia bergerak, para menteri penting lainnya tidak berani menyerangnya. Mereka hanya melihat sosok mereka berdua terbang, dan segera, banyak istana runtuh. Semua menteri mencoba menghindar, tetapi beberapa tidak bisa. Beberapa dikirim terbang oleh Kaisar Surgawi Langit Luas, mereka berputar di udara seperti kincir angin, sementara beberapa tertusuk oleh cahaya pedang dan jatuh ke tanah, berdarah deras. Satu pedang untuk membela diri menempuh jarak 10.000 mil, bahkan memilih kutub utara Samudra Selatan. Kinmu, yang terbentuk dari ki kekacauan, bergerak seperti cahaya dan kilat di istana lainnya. Dia tidak bertarung langsung dengan Kaisar Surgawi yang luas, tetapi malah menyerang pejabat sipil dan militer. Awal yang mutlak datang dari samping untuk mencegat hantu Kinmu dengan Kaisar Surgawi Langit Luas. Namun, hantu Kinmu tidak bertarung langsung dengan mereka. Ia menjauh dengan satu sentuhan, terkadang berubah menjadi ki kekacauan, dan terkadang menampakkan dirinya untuk melukai musuh dengan satu pedang. Jiu Chang Sichai masih baru dan berpikiran sempit. Menghadapi angin barat, mendaki tinggi dan memandang jauh ke kejauhan, pegunungan yang kacau menghalangi matahari. Dengan busur yang bagus dan kuda yang cepat, kita dapat mengobrol dan bergulat dengan berbagai adipati. Kinmu bernyanyi dengan tekadnya dan memanfaatkan kekacauan itu untuk membunuh ke segala arah. Untuk sesaat, orang-orang di istana lainnya panik, dan pejabat sipil dan militer dari istana surgawi berhamburan ke segala arah untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pejabat roh Master Aula menahan luka-lukanya dan tubuhnya melesat untuk menghalangi di depan pantom milik Kinmu. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan Kinmu meledak dengan keras, berubah menjadi bola ki kekacauan. Tepat saat ki kacau hendak mengembun, Master Balai Lingguan melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semua ki kacau ke dalam lengan bajunya. Master Aula Lingguan merentangkan kelima jarinya, dan ki kacau mengalir keluar dari lengan bajunya dan menuju telapak tangannya. Kepala Aula Lingguan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ki yang kacau meledak dengan keras. Seni pedang ilahi yang tersembunyi di dalamnya dihancurkan olehnya. Tuan Muda Ketujuh. Kepala naga di pusarnya meraung marah. Tuan Muda Ketujuh, beraninya kau mempermainkanku seperti ini, aku pasti akan memberitahumu apa artinya memohon kematian. Di kehampaan terakhir, Kinmu menemukan lokasi yang ditandai pada peta geografis Great Cheng dan melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan rasa curiga. Tidak ada apapun di kehampaan dan tidak ada apapun di sini. Bahkan tidak ada angin dingin, ini yang aneh. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka dan melihat sekeliling, melihat melalui kekosongan yang hakiki. Tiba-tiba, matanya menyala, dan seberkas cahaya bersinar keluar dari mata vertikal di antara kedua alisnya. Kekosongan terakhir segera surut, memperlihatkan sepotong kecil langit agung. Great Alheaven sangat kecil, hanya berupa tanah seluas 1 zang persegi, gubuk rumput, dan pohon tua di belakang gubuk.